Oke teman-teman, pasti teman-teman semuanya bertanya apa sih itu virus? Jadi teman-teman, virus adalah mikroorganisme yang sangat kecil dan tidak dapat hidup secara mandiri. Virus terdiri dari materi genetik DNA atau RNA yang dikelilingi oleh lapisan protein. Selanjutnya yaitu ciri-ciri virus. Virus terbagi atas dua macam, yaitu sifat hidup dan sifat mati. Virus dikatakan sifat hidup dikarenakan dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup lain dan memiliki asam nukleat berupa DNA dan RNA. Virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan dan bersifat aseluler. Selanjutnya yaitu struktur virus. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk, namun secara umum kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Pada bakteriofag terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, serabut ekor, lempeng dasar, jarum penusuk. Sedangkan pada virus influenza terdiri atas protein jarum, protein amplop, protein nukleokapsid, asam nukleat, dan protein membran. Struktur virus bakteriofag terdiri atas kepala, leher, dan ekor, di mana kepala berisi asam nukleat, leher yaitu sebagai penghubung antara kepala dan ekor, sedangkan ekor sendiri itu untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang oleh virus. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis virus. Karena jumlah virus yang banyak, kita dapat mengelompokkan virus atas beberapa kelompok. Yang pertama yaitu berdasarkan asam nukleat, di mana virus berdasarkan asam nukleat juga terbagi atas dua macam, yaitu ribovirus dan deoksiribovirus. Perbedaan antara kedua ini yaitu ribovirus, virus yang asam nukleatnya berupa RNA. Contohnya virus corona yang penyebab terjadinya COVID-19. Orthomosivirus itu penyebab terjadinya influenza, picornavirus penyebab polio, dan TMV penyebab bercak kuning pada daun tembakau. Sedangkan deoksiribovirus yaitu virus yang asam nukleatnya berupa DNA. Ya, contohnya seperti bakteriofag, pemakan bakteri, herpes virus, penyebab herpes, dan terakhir yaitu papovavirus, yaitu penyebab kutil. Selanjutnya yaitu jenis virus berdasarkan bentuk dasarnya. Yang pertama yaitu polyhedral, berbentuk seperti ruang. Contohnya yaitu adenovirus. Yang kedua yaitu helikal, berbentuk seperti helix, menyerupai batang panjang. Nukleokapsidnya tidak baku dan memiliki sumbu rotasi. Contohnya yaitu TMV atau tobacco mosaic virus. Yang ketiga yaitu spherical atau berbentuk amplop. Contohnya seperti virus influenza. Dan yang terakhir yaitu bentuk kompleks. Contohnya seperti bakteriofag. Selanjutnya yaitu jenis virus berdasarkan sel inangnya. Virus yang menyerang manusia contohnya yaitu virus hepatitis, virus yang menyerang hewan contohnya paramisovirus, virus yang menyerang tumbuhan contohnya TMV, dan virus yang menyerang bakteri yaitu bakteriofag. Selanjutnya yaitu reproduksi virus. Virus berkembang biak dengan cara bereplikasi. Sebelum mengalami replikasi, virus harus berada di tubuh inang yang cocok untuk memperbanyak diri. Proses replikasi virus dapat diamati dengan jelas pada bakteriofag yang menyerang bakteri Escherichia coli. Replikasi pada virus dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu daur litik dan lisogenik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel hospes atau inang dan terbentuk partikel virus baru. Sementara pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel inangnya. Sel inang hanya mengandung profag, bisa membelah dan tidak mati, serta tidak terbentuk partikel virus baru. Tahapan-tahapan daur litik. Yang pertama yaitu adsorpsi, yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri, yang mana teman-teman bisa melihatnya pada gambar. Yang kedua yaitu penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Yang ketiga yaitu eklivase, virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Keempat, pembentukan, terbentuknya bagian-bagian tubuh virus baru. Yang kelima yaitu perakitan, terbentuk virus bakteriofag sudah lengkap. Yang keenam, lisis,
pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru. Selanjutnya yaitu tahapan daur lisogenik. Yang pertama yaitu adsorpsi, melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Yang kedua yaitu penetrasi, masuknya asam nukleat virus ke sel bakteri melalui ujung serabut ekor virus. Yang ketiga yaitu penggabungan, asam nukleat virus bergabung dengan asam nukleat bakteri membentuk profag. Yang keempat yaitu pembelahan, saat bakteri membelah diri. Yang keempat itu profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Tahapan terakhir yaitu sintesis, asam nukleat virus memisahkan diri dari asam nukleat bakteri. Selanjutnya asam nukleat virus akan membentuk partikel virus baru, perakitan dan lisis. Selanjutnya kita masuk ke peranan virus. Peranan virus juga terbagi atas dua, yaitu yang menguntungkan dan yang merugikan. Yang pertama kita masuk ke peranan virus menguntungkan, yaitu interferon mencegah replikasi virus pada sel host phage. Yang kedua vaksin membentuk sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga profag mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Dan yang keempat itu peta kromosom yang digunakan pada bakteriofag untuk mengidentifikasi bakteri penyebab penyakit. Selanjutnya yaitu peranan virus yang merugikan. Satu yaitu Rhizostomobacilliform yang menyerang tanaman padi. Tobacco mosaic virus menyerang tanaman bakau. Paramisovirus menyerang saraf ternak unggas. Virus Coxsackie menyerang kuku dan mulut hewan lemah biak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Selanjutnya yaitu pencegahan virus. Yang pertama yaitu melakukan vaksin, yang kedua menerapkan pola hidup sehat, yang ketiga tidak melakukan kontak cairan.